Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Loftel. Hai Nakama, balik lagi di podcast paling One Piece se-Indonesia. Apalagi kalau bukan Sanigo. Sanigo. Nah, hari ini kita masih ada di Senayan Park. Yap. Tepatnya di One Piece Cafe. Ini satu-satunya cafe berlisensi di Indonesia ya, hanya ada di sini. Ini benar-benar tempat di mana para nakama itu kumpul. Buat gathering, buat ngomongin teori, buat nonton podcast kita ya kan. Atau buat sekedar makan aja. Buat merasakan vibes di dunia One Piece seperti apa. Karena menu-menunya tuh sangat-sangat One Piece. Dan yang paling baru, ini. Wah, ada tangerine breeze cake. Ini benar-benar kalau buat yang suka manis-manisan dan suka jeruk, suka Nami mungkin ya. Banyak nih fanbase-nya Nami gede loh. Banyak. Bisa cobain cake ini. Yeah. Ini sponge cake ya. Bener. Ini enak banget. Dan ini enak banget, gue suka banget. Harganya hanya 60.000 ya. Buruan datang ke Senayan Park, Jakarta. Lantai paling bawah ya. Tuh. Nih gue coba ya. Enak. Nami banget. Gue suka jeruk. Suka jeruk. Dan ini enak. Enak. Jeruk bagus buat sariawan loh. Lo lagi sariawan nggak? Ini bisa dimakan nggak sih? Kayaknya bisa dimakan ya. Bisa dimakan nggak? Apa rasanya? Bisa loh. Wow. Enak kan, Jer? Wow. Apa rasanya? Jeruk. Iya, asam atau... Enggak. Kayak ada asamnya tapi gurih. Oke. Apa gak bisa ya? Boleh dimakan nggak sih? Menarik ya. Kayaknya enggak dah. Kayak gue salah dah. Menarik ya. Boleh ya? Boleh kulitnya. Iya. Tapi rata-rata emang menu yang disajin itu ornamen-ornamennya edible ya. Kayak misalkan ada stir kapal itu dari coklat. Ya. Ya kan? Itu banyak deh pokoknya ornamen-ornamen yang ada di makanan menu-menu One Piece Cafe ini edible semuanya. Langsung aja ke One Piece Cafe. Ya. Senayan Park, lantai paling bawah. Hari ini kita akan bedah chapter ya. Berapa? 1188. 88. Oh iya, Piala Dunia udah memasuki semifinal. Loki udah kalah Loki. Loki udah kalah. Negara-negara yang gue dukung udah kalah semua. Iya. Kan tinggal menikmati aja ya. Tinggal menikmati. Benar, kita sebenarnya nggak harus banget dukung salah satu sih sebenarnya. Kita nikmatin aja ini nggak. Jadi kalau ada yang galau, ada yang apa semacam, nikmati saja sampai akhir gitu. Iyalah, kan banyak yang bilang, ya banyak yang FOMO bola gitu. Gue tuh nggak apa-apa tuh FOMO bola. Iya. Mereka semua juga yang kayak yang ngomong kayak gitu. Kan awal nonton kenapa? FOMO juga pasti. Rame ya, lagi di sekitar lagi Iya, rame lagi tentang rame, bola. atau ngikutin Dia bapaknya. terpapar, ya kan, dia terpapar denger gitu kan. Semua orang awalnya FOMO dulu pasti. Benar. Baru jadi fans sejati. Iya. Oh bukan Spark. Kalau nggak salah ada ini bintang Portugal ke Senayan ya. Luis Figo. FX Luis Figo. Gila, gue dulu masih kecil inget banget tuh nama-nama itu. Luis Figo ada di Senayan. Udah lewat atau belum sih? Udah. Oh, udah lewat. Dia ada di FX ya? Mukanya mirip Jeremy Thomas. Iya, Jeremy Thomas. Luis Figo gue inget banget dulu dukung Portugal karena Luis Figo. Kata gue dia tuh Jeremy Thomas deh. Jeremy Thomas. Di cukur bewoknya. Jeremy Thomas bule ya, Jeremy Thomas mirip, bule. kan emang bule juga Iya, mukanya. emang bule juga sih Jeremy Thomas nggak Indo banget mukanya. Mirip. Benar. Jadi udah masuk semifinal, udah tinggal Inggris, Prancis lawan Spanyol. Spanyol, Argentina, tinggal 4 itu. Inggris lawan Argentina. Ya. Gua sih feeling gua finalnya. Inggris Prancis nggak? Iya. Inggris Prancis. Benar ya, kalau Argentina kan kadang-kadang dia akan meledak di menit-menit akhir. Benar. Dia bisa
menjebolkan gawang Ya. dengan jurus tiba-tiba kartu merah. Oh ya, gue denger tuh ada lore anak mas FIFA gitu kan. Tapi itu ya, hanya lore ya, itu hanya teori aja. Itu hanya guyonan sebenarnya. Guyonan, benar. Yang paling enak ngecengin kayak gitu. Oke. Jadi fansnya marah ntar. Lu ngelakuin hal itu? Gila. Oke, lu udah dapat berapa pesan-pesan Wah, yang banyak. mengancam atau Enggak, marah? Banyak. Nggak gue baca tapi. Oke. Beberapa baca tapi ketawain aja. Sebenarnya kita tinggal nikmatin aja ya, kita nggak harus banget untuk jadi die hard fans salah satu negara atau salah satu klub sepak bola untuk bisa nikmatin gitu, nggak apa-apa. Yang kalian dukung udah kalah, kalian tetap ngikutin sampai Iya, akhir, sampai ada pemenang. Harus sih, wajib. Karena memang Piala Dunia ini adalah laga untuk kita nikmati ya. Ini olahraga yang juga merupakan hiburan buat kita semua gitu. Itu seputar bola ya. Kalau seputar One Piece, yang menyedihkan adalah kereta yang di Kumamoto tahun depan udah nggak ada lagi. Itu Dia adalah waktu yang tepat berarti. Waktu yang tepat tahun ini kalian ikut gua ke Kumamoto. Sumpah dah. Karena tahun depan udah nggak ada, sangat sedih sekali. Tahun depan lu udah nggak bisa naik kereta Tosan-san lagi. Oke. Wah, gua sampai anjir, untung aja. Benar. Gua bersyukur gua. Dan tepat sekali ini adalah tahun terakhir dan lu punya 2 jadwal ya. Iya. Ada 2 jadwal gitu. Jadi kalau nggak bisa ikut yang pertama, bisa ikut yang kedua meskipun jarak waktunya deketan ya. Ada yang cancel beberapa. Kenapa itu? Belum dapat izin atau Mungkin ya, gimana? 2 orang kalau nggak salah. Oke. Tapi kan DP-nya angus. Oke, iya. Karena memang yang bisa ikut tripnya Arya juga memang usianya sudah usia bekerja ya, usia bekerja dan nggak gampang mungkin untuk nyocokin jadwal atau cari waktu luang apa segala macam. Nah kalau mau ikut gitu. Nakama, ini waktu yang tepat dan buat sponsor juga. Ya. Kalau mau naruh brandnya di sini juga di Kumamoto, boleh banget, boleh banget. Boleh banget, silakan hubungi gua aja ya. Gitu. Sedih gua. Sedih banget sih. Karena kalau Tahun misalkan terakhir. tahun depan gua bikin lagi, udah nggak naik Udah kereta. nggak ada kereta itu ya. Ya meskipun Sayang sekali. tetap oke sih. Tetap menarik ya. Tapi sayang aja nggak naik keretanya gitu. Makanya ini terakhir nih. Iya. Gila sih. Itu kan pelan sampai Frankie ntar tuh. Benar. Nakama mending udahlah yang punya duit 25 juta. 23, Ikutan ya. 23 juta gas. Benar. Karena kalau berangkat sendiri juga nggak enak ya. Enak. Ada temennya gitu. Mendingan rame-rame bareng Nakama. Oke. Bukan plus Nakama. Iya. Karena kita akan beda chapter. Berapa Jil? 1188 bukan ya? Ya. Dengan 1188. judul Dengan judul Bohu. apa bohong? Bohu bahasa Ibrani. Oh, Bahasa Ibrani. artinya? Artinya, oh ini keadaan di mana belum diciptakan apapun. Bohong. Iya, di kita kayak kejadian. Lu gimana sih mantan? Hah? Lu mantan agama sebelah? Oh. Lu ada di Alkitab. Gue udah ada. lama Iya, mualafnya, udah lupa. Gue ingetnya lu pas dewasa ada ini mualaf. Bohu. Bohu. Nah, ini kita dapat color spread di sini ya. Ya. Color spreadnya sangat cantik sekali, sangat keren. Gue mau banget punya poster yang sangat besar atau bahkan gue frame nih. Ini bagus banget. Hampir semuanya bagus ya. Bagus banget ini beneran. Favorit gue sih ya Sanjinya keren ya. Nami bagus banget. Cuma favorit gue Frankie dan Robin yang classy abis. Gila naik kepiting ya. Kepiting. Naik kepiting tapi dia dilindungi bubble karena Robin itu pengguna buah iblis ya. Atau Frankie itu sebenarnya boleh nggak sih di dalam air karena dia kan juga cyborg ya. Boleh. Boleh ya kalau dia ya. Ini untuk melindungi Robin aja berarti ya. Kalau gue Bisa menarik. menariknya Jinbe sih. Jinbe, oke. Pas dia berenang sebelahnya ikannya hormat. Oke, benar-benar respect ya. Sama apa Son of the Sea ya? Iya. Son of the Sea, Jinbe. Dan ini tuh ada gambar kura-kura apa penyu ya? Penyu ya? Sepertinya penyu ya. Gua mohon maaf, gue masih belum tahu perbedaan penyu beda dan kura-kura. ini. Suka lupa kayak perbedaan aligator dan krokodil. Suka lupa tuh, ya kan? Lupa penyu yang seperti apa dan kura-kura yang seperti apa. Ini make mahkota. Mahkota adalah simbol dari seorang pemimpin, leader atau raja. Kan Ya. waktu itu gue pernah bilang, kita pernah bahas ya. Selain Zunesia, ada lagi hewan yang lebih gede yang membawa Zunesia. Itu kura-kura. Betul. Yang kita mau ke Pulau Jaya. Jadi
Enggak. Iya itu juga Itu kan gede banget itu kan? salah satunya. Tapi ada juga mitologinya, ada kura-kura gede yang bawa 4 gajah itu. Iya. 4 gajah Benar. kayak Indonesia. Apakah di lore Jepang hewan-hewan suci ini memang berperan ya dalam misalkan penciptaan dunia atau dia yang menjaga keseimbangan dunia gitu. Memang kita sudah bahas bahwa kura-kura ini adalah salah satu hewan yang sangat potensial untuk menjadi ini ya. Hewan dewa. Kan ada banshee juga kan? Iya. Banshee itu kura-kuranya Robin ya. Kura-kuranya Robin yang gue sangat sedih kenapa Banshee itu tidak ikut dengan Mugiwara. Misalkan di samping Tosan Sani atau masuk ke dalam ini ya Ini. akuariumnya. Tuh. Nih. Dunia kura-kura tuh. Iya, Ada bener. gajah, di atasnya ada dunia lagi. Dia sebagai fondasi ya, dia sebagai Iya. pijakan. Atasnya bisa ada para gajah besar. Jangan-jangan selama ini mereka naik kura-kura. Bisa jadi deh naik kura-kura. Karena kita sangat percaya hewan-hewan ini memang sangat dewata ya menurut gue ini sangat potensial untuk jadi hewan-hewan suci. Di Avatar ada nggak sih kura-kura yang gede? Lupa di Avatar. Kita tuh sampai sempat bahas hewan-hewan yang suci kan kemungkinan naga ya. Naga udah muncul banyak banget di sini. Kura-kura juga tahu. Kura-kura sudah. Terus kita bahas ini kemarin apa namanya? Harimau putih. Ya kan? Ya, Biako. Iya, Biako. Tapi Biako udah keluar belum di sini? Belum ya. Yang keluar malah Okuchinoma kami, si Yamato ya. Si Yamato, terus Kyuubi ya terbahas. Nah, memang kalau si kura-kura ini memang biasanya di IP-IP lain juga memang disimbolkan sebagai karakter yang wise, terus tua banget, ancient, biasanya ribuan Iya. tahun atau ratusan tahun umurnya. Dan dewa dia, pengetahuannya Dewa. luas. Kalau Avatar gue lupa lagi ada atau enggak? Kalau Avatar Gue lupa juga kayak Avatar ada sih Nah, ingat ya, gue. Avatar. Lupa gue apa ada ya? Di komik Animal Kingdom ada. Animal Kingdom ada, oke. Sangat menarik kalau ternyata mereka itu naik Pokoknya kura-kura raksasa. ada hewan sangat kayak masif. Zunesha yang bawa kura-kura tuh keren sih. Keren banget, Harusnya ya. bener-bener. Semoga ada lah ya. Nah ini juga, ada pembahasan Yuderon sedikit tentang ini. Oh iya? Apa? Ya ada pembahasan. Gue baca lagi ya dikit ya. Boleh. Oh ya, apa namanya? Kata Gaban itu kan lu harus jadi raja gitu kan. Lu harus apa namanya? Oh, buah Hanji ya? Ya, Kara Sanji gitu kan. Terus Sanji raja gitu kan. Raja kata Sanji. Terus Nami juga bilang kan, aku juga suka raja-raja kata Nami gitu kan. Terus kata Sanji, wah Sanji yang selama ini bucin ke Nami kalau misalkan tahu Nami demen raja makin makin apa ya, punya hasrat untuk ambisi untuk jadi raja dong, ya kan? Dengan berteman dengan raja atau bisa ada di samping raja itu bisa menguntungkan Nami sangat ya gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat lebih jauh ternyata Turtle King ini adalah raja dari Hawaii. Oh iya? Raja dari Hawaii. Gue juga kurang pahamin maksudnya apa. Apakah ada lore di Hawaii itu ada raja apa namanya? Raja kura-kura gitu kan. Tapi juga apakah ini image dari ini ya, Kame Sennin kali ya? Oh bener. Iya kan, Kame Sennin dan masuk banget. Sanji itu semi Kame Sennin. Sanji digabung Gaban tuh Kame Sennin banget menurut Iya, gue. mesum. Iya kan? Bajunya dua-duanya. Nah, iya ini pas banget. Sanji tuh selalu pakai baju Hawaii loh. Itu dia. Kalau King of orang-orang pada Hawaii. pakai baju yang lain. Makanya, jadi ya jelas ya karena Yudaran memang sangat terpapar dengan Dragon Ball juga ya. Ini kita ngelihat hin-hin Kame Sennin nih di Sanji nih, di Sanji ke Gaban, Sanji yang suka banget Nami, terus Sanji yang sekarang lagi digodok untuk punya ambisi Haki Raja. Gue poinnya apa? Poinnya adalah Sanji akan mendapatkan Haki Raja, Conqueror. Poinnya adalah itu. Dengan tujuan menaikkan ambisinya. Kan tadi kan seperti kita bahas di chapter minggu lalu, Sanji ini minusnya ini adalah ambisinya. Bener. Kenapa Conqueror-nya belum unlock? Gitu. Kayaknya di sini memang dia mau Berarti ambisi dia ke Nami atau ambisinya untuk di raja aja? jadi raja aja. Mungkin Nami itu salah satu spark yang membakar semangat dia agar ambisi rajanya itu timbul. Terus kan masuk nih, kalau misalkan dia Raja Hawaii, dia Raja Laut, dia ini All Blue itu kan hubungannya juga dengan laut, gitu kan. Jadi kayak banyak ranting-ranting yang mengarah ke ambisi raja. Jadi Nami mungkin salah satu, laut-laut ini salah satu gitu. Jadi kayak banyak
banyak alasan gitu loh untuk memperkuat ambisinya Sanji mendapatkan ambisi raja. Gitu. Kalau gue masih ke ini gue. Apa? Masih tujuannya harus masakan gue. Masakan, oke. Rajanya harus spesifik raja memasak, raja kopi atau raja apa. Iya, maksudnya itu, entah rajanya itu apa, ini hanya untuk mengunlock haki rajanya. Iya. Gitu. Tapi mungkin untuk poin akhirnya mungkin ya raja dari segala jenis masakan atau raja apa gitu, pasti ada dia spesifik. Cuma ini lebih ngebahas gimana dia punya semangat untuk mengejar itu. Karena memang belum terlihat banget untuk dia mengejar itu, gue lihatnya juga. Gimana menurut lo? Kan kalau tadi bahasan Yudaran, gue membacanya kayak Nami gitu. Gara-gara poinnya. Nami. Poinnya gara-gara Nami. Kayak ngapain? Buat gue nggak di situ sih. Oke. Ya, dia suka sama Nami, dia suka Robin juga, dia suka Bener banyak sih. perempuan. Benar-benar. Dia kalau ke arah ke Nami doang kayak gue pengen bikin Nami bahagia. Itu serius banget loh. Oke. Udah fokusnya udah nikah sih buat gue, harus menikah sih. Udah spesifik ya. Benar. Karena buat gue kayak gitu udah tujuan lu satu, kecuali memang dia tujuannya emang gue mau nikahin Nami, gue mau melindungi Nami, nah itu baru dah. Oke. Kalau cuman biar dapat atensi dari Nami, kurang ini sih gue. Tapi kalau misalkan nanti ya, misalkan ternyata dibelokkan ke arah romance nih, ya kan yang kayak gini nih yang tadi lo bahas. Kita kan lihat bahwa Sanji adalah prince ya, prince secara literal dan juga prince secara titelnya dia ya, Mr. Prince ya. Dan Nami yang lore-nya belum diketahui gitu kan, dan banyak sekali hint-hint bahwa Nami ini punya trait muka princess, di mana Vivi, Rebecca dan Cersei mukanya adalah ceplokan Nami, dan mereka bertiga adalah seorang princess gitu kan. Kalau nanti ternyata Nami juga merupakan seorang princess gitu kan, dan berakhir menjadi pasangan seorang prince gitu kan dua-duanya bisa jadi queen dan king ya misalkan. Kalau misalkan dibelokkan ke arah romance gitu gimana? Menurut lo mengurangi kedalaman dari karakter Sanji nggak? Kalau goalnya itu wanita? Goalnya wanita nggak? Cocok. Sanji. Oke. Kalau fokusnya nikah, bagus. Oke. Tapi gue lebih ke puding kok kalau nikah. Oke, nikah ke puding. Oke. Bukan ke Nami. Nami kayak udah jadi teman aja sih. Iya. Gue juga ngerasa di Straw Hats ini tidak akan ada yang berakhir menjadi pasangan. Udah keluarga sih. Ya. Gue memang sudah sangat melihat juga bahwa Hancock, Hiyori dan Puding ini memang udah di setup buat itu gitu loh. Makanya semuanya bertepuk sebelah tangan karena memang udah di setup buat itu. Itu ngelihat. Oke. Kita buka halaman pertama. Ini dari semua chapter yang paling bikin merinding gue yang ini. Ini halaman 1 nih. Oke. Ini adalah telepon rahasia antara Joy Boy dan Imu. Lu ngeliatnya kayak apa? Sanji dong, Iya. sama Crocodile. Bener, dia Karena juga backgroundnya juga sama kan, Sama. warnanya gelap-gelap gitu. Sama. Gitu. Kalau di sini restoran keparat. Restoran keparat ya. Pesan apa? Dia dipotekin Sama. tuh ininya ya, decibel. Dan Sanji kan kita tahu Prince ya. Prince. Tuh. Nah makanya tadi di depannya itu dikasih color spread Sanji mungkin. Memang kita lagi mau ke arah-arah developmentnya Sanji ya gitu kan. Meskipun sebenarnya Sanji udah dapat banyak nih ya. Tolong kasih ke Zoro sedikit gitu. Gue nggak tahu nih nelfon kenapa nih. Ya. Ini berarti telepon yang terjadi di 800 tahun yang lalu ya. Oke. Ini makin menguatkan teori gue. Bahwa Joy Boy suka menghibur Imu. Oke. Berarti Imo ada sad boy. Sad boy. Sad boy. Sad Oke. boy. Sad boy-nya apa nih? Menurut lu karena Kalau dikurung. sad boy-nya ini karena romance di mana dia nggak punya pasangan, di mana dia sial banget hubungan ke perempuan, atau sad boy-nya karena dia nggak ditemenin, karena dia dibully, dia lemah atau segala macam. Lebih ke aspek apa nih? Masih sama kayak yang gue pernah ngomongin, karena dia nggak bisa keluar rumah aja. Nggak bisa keluar rumah. Karena alasan medis. Oke. Dia mungkin punya penyakit yang nggak bisa keluar rumah aja. Kita ngeliat ini kaya waktu itu ya. Iya. Karena ada tuh karakter-karakter seperti itu ya, yang nggak bisa keluar jauh. Ada. Iya. Makanya ini kan, halo, siapa? Nama gue Imu, lu siapa? Dia bahkan belum pakai sign ya. Iya. Nama gue Joy Boy. Oke. Luffy banget ya. Lebih banget, ketawa. Terus dia langsung, lu bener. Joy Boy udah mati. Anjir. Gimana ya, karena Luffy membuat dia inget Joy Boy lagi. Iya. Menurut gue ini bukan intensi Luffy sama sekali. Memang dia baper sendiri ya. Si Imu baper sendiri. Imu dengan segala ingatannya, dengan segala masa lalunya. Karena mirip ya. Mirip gitu. Luffy nggak ada tujuan itu sama sekali.
Siapa sangka sebentar lagi kita akan melihat flashback-nya Joy Boy dan Imu. Gila sih. Meledak sih. Meledak. Tapi yang tadi di awal tuh masih teori aja ya. Iya. Belum tahu benar apa enggaknya. Iya, sebentar lagi sampai kita tua ya, akhirnya baru bisa melihat Gila flashback untuk Joy Boy. 20 Ya, tapi nggak apa-apa karena God Valley itu dulu kita tunggu-tunggu banget. Akhirnya kita puas, iya kan? Kita juga udah menunggu dan kita tidak kecewa dengan flashback dari God Valley. Nah, tinggal flashbacknya Joy Boy nih yang masih di tahun ini One Piece ulang tahun ya? Ya, bulan ini? Bulan ini, betul. 29 tahun? 29. Gokil, wah gila sih. Gila sih. Banget, gila. 29 tahun, gila. 29 tahun. Wah gila sih. Dia marah, dia langsung ngeluarin jurus kayak ini ya. Kayak Mr. One, Iya. tapi api. Mm-mm. Mana aku tahu soal itu. Tonjok, tapi dia mental ke bawah, Iya. menghindari palanya. Yang mana buat gue juga terlalu memaksakan sih. Nakama jujur ya, gue udah baca di sini kan, gue udah baca semua kan semalam kan. Gue keseluruhan baca chapter ini kurang feel gue tuh kayak kok begini ya gitu, kayak banyak hal yang sia-sia sebenarnya. Oke. Battle-nya dan lain-lainnya buat gue ya kayak kurang bersemangat gue bacanya. Oke. Tidak membuat gue kayak wah gitu. Apa ya? Gue juga ngerasa Kurang lah gue. iya benar. Karena makin kesini kan One Piece tuh kayak setiap panel tuh berarti banget ya. Kayak gila kalau dimasukin satu lore atau cuma nyinggung sedikit nama karakter apa gitu kita langsung kayak hype up banget gitu kan. Nah di sini kayak dipergunakan untuk perpanjangan dari aksi laga ini ya. Yang menurut gue itu tugasnya anime. Menurut gue biar kalau si adegan-adegan ini di anime aja panjangnya. Jadi di sini per panel tuh jangan panjang ini. Kalau gue sebenarnya berantemnya nggak masalah. Asal movementnya lebih menarik. Kayak apa ya? Kayak Gaban dengan kampaknya. Kayak serangan Loki kemarin. Gue gila tuh. Kayak tusukannya Imu ke Loki. Itu buat gue bagus banget. Kalau ini, gue merasa movementnya kurang menarik buat gue ya. Itu kayak permasalahannya. Cara berantemnya Luffy dan Imu kurang apa ya? Kurang mantep sih buat gue. Kayak misalkan nih, ini yang pertama nih, dia menghindar dengan cara menurunkan kepalanya ke bawah. Yang mana buat gue lo bisa menghindar semua badan lo, ngapain palanya doang? Kan kalau bagi caranya kan di belakang palanya kan, gitu. Mencar. Untuk ukuran Luffy, ini banyak celahnya di sini. Kalaupun Imu nggak nunjuk palanya, Imu juga ngapain fokus kepalanya? Kan ada badannya, ada badan. Kepala sih sebenarnya. Ini juga buat gua, lu ngapain cari kepala? Kan ada badan. Kenapa banget harus mukul kepala? Cuman buat nunjukin nih, bisa bengkok ini gua loh, gitu. Padahal bisa ditunjukin dengan cara lain. Contohnya Katakuri versus Luffy. Itu dengan snack man-nya pak. Ya itu sangat menarik ya. Dan si siapa namanya Katakuri yang jurus itu juga. aksi ya, itu fighting. Itu baru. Panasnya tuh banyak banget. Gokil. Nah, iya makanya gue juga aneh nih. Padahal ini sesuai dengan teori gue yang waktu kita masih di Romance Down, gue bilang bahwa karena Luffy udah munculin Toon World ya waktu itu ya, gue mikir kayak apa sih lawannya Im nih ya kan. Nah ini udah bener nih ya buntutnya Im udah apa segala macam. Tapi desainnya nggak sekeren ini. Gue ngebayanginnya kan culun ya, culun jelek lah apa segala macam. Nah harusnya kalau gue udah mikir gitu, gue kan udah berekspektasi bahwa pertarungannya bakal kayak gini lah modelannya ya, pertarungan bakal kayak gini. Tapi menurut gue ini nggak fun. Ini kurang fun. Jadi memang ekspektasi gue dari awal bahwa kalau misalkan udah si Toon World, pasti lawannya juga konyol. Tadi gue mikirnya gitu ya. Nah, tiba-tiba desain Imu dimunculkan dengan sekeren ini. Ini keren banget menurut gue ya desainnya Imu. Tapi konsep mereka bertarungnya beyond the imagination masih diperlakukan di sini. Tapi pas gue perhatiin di panel-panelnya memang kurang fun sih anehnya ya. Memang kurang fun bener. Terus kalau mau dibandingin sama pertarungan sama Katakuri, kayaknya lebih funan Katakuri juga. Jadi kita ambil contoh Gear 5 deh. Lawan Kaido lebih oke. Mungkin jawabannya adalah karena pertama bang, itu Gear 5 pertama, jadinya bagus. Gue masih menikmati lawan Kizaru. Ketimbang ini. Kizaru tuh masih oke tuh, fun jadi gede, fun. dia mangap, dia makan segala macam lawan lain-lain. Buat gue tuh menarik. Ini mungkin karena Im Samanya begini juga kali ya. Karena gini, Im Sama dimunculin awal dengan sosok yang sadis, kejam. Dia langsung ngebelah jarinya Gert, dia ngebelah kakinya Stansen tanpa ada ancang-ancang.
sekejam itu. Sekejam itu, secepat itu, nggak ada penjelasan apapun, udah kebelah aja. Di sini dia memilih untuk, buat gue sih kurang apa ya? Kurang kejam. Kayak gue kalau jadi Imo, fokus gue bukan ngapain mukul kepala, orang gue bisa mukul badan. Iya, benar. Kayak oke, gue bisa ngenain kepala lu nih, kayak gini nih. Itu kayak nunjukin kelemahannya dia aja, gue bisa begini. Karena itu kan bisa apa namanya? Harusnya rahasia kan? Iya. Gitu sih. Kalau gue ya, kalau gue dipukul meledak, dia balik lagi kan? Balik, Bah! benar. Terus Luffy mukul nggak kena, dihajar lagi, ditusuk, tapi ngilang ya Luffy-nya ya? Iya. Mau ditusuk, ngilang, tendangin. Tuh dia kesel kan, padahal tadi gue bisa ngenain dia gitu, karena lengah mungkin ya. Iya. Nah ini gue lebih suka nih, tunjukan begini nih, apa ditangkis. Nah Imu dengan jurusnya juga nembak, dia kabur, ini gue suka nih, masih suka gue nih. Kabur, diserang lagi. Nah ini masih konyol, masih dapat nih. Ini kita agak cepat karena memang berantem di sini ya. Iya, sini cuma berantem, mana-mana berantem. Nah ini yang gue ekspektasikan adalah yang fun kayak gini gitu lah ya. Iya balik lagi seperti lawan Kaido. Karena Kaido waktu itu jadi Raja Mabuk. Ya kan? Terus juga kemarin sama Saturn dan Kizaru diperlakukan kayak kartun banget. Nah gue suka justru malah kayak gitu. Karena memang gue sudah ekspektasikan bahwa kalau misalkan Luffy-nya si MC adalah konyol, pasti lawannya juga bakal konyol. Nah tapi tadi yang itu nggak fun menurut gue malah. Ya kalau ini menarik sih. Ini pakai jet gatling kayak Gekko Moria ya. Oke, berarti ini tuh bisa dipukul ya, berarti bisa disentuh, berarti dia solid ya? Solid atau Luffy punya kemampuan menyentuh itu? Atau haki aja. Atau haki ya, oke. Tapi dia nggak hitam ya? Iya. Ya. Apakah Luffy merubah materialnya jadi rubber ya kan? Dia jadi kena gitu ya? Bisa. Karena dia pernah melakukan itu ke petir ya? Ya, betul. Petirnya solid, bisa digenggam. Gomu-gomu, nah ini nih. Nakama jujur, dari semua jurus, ini yang paling nggak penting buat gue. Gue nggak tahu ya, lu gimana ya. Buat gue ngeliat di sini Oda lagi jualan mainan. Lagi jualan biar ada figur kayak gini. Karena apa? Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi jin itu apa? Gue nggak tahu. Apa menurut lu gimana? Iya, mungkin relevansinya dari lore yang kita tahu belum ada ya. Yang paling masuk akal adalah ini lore yang belum dibahas. Ntar tiba-tiba ada karakter Genie di masa 800 tahun yang lalu yang belum dibahas. Misalkan siapa NPC di zaman itu, ataukah misalkan tentara, salah satu tentara atau salah satu kemampuan dari teman Imu dan Joy Boy di 800 tahun yang lalu. Kalau dari pengetahuan yang kita tahu harusnya relevansinya nggak ada ya. Harusnya urgensi untuk memunculkan Jin itu di sini tidak ada dan tidak besar gitu. Menurut gue yang paling logis adalah ini karakter yang belum dibahas gitu, sosok yang mungkin ada di 800 tahun lalu atau gimana kalau misalkan mau diada-adain gitu. Luffy kan punya kemampuan imajinasi kan. Dia bisa memunculkan baseball bat dan lain-lain kan. Kacamata dan lain-lain. Semua ada fungsinya. Baseball buat mukul apa gitu. Nah ini jadi jin, gue nggak tahu kenapa dia harus berubah jadi jin. Iya. Tujuannya apa dan kenapa dia harus jadi jin tuh apa? Benar. Maksudnya tuh apa, gue nggak ngerti. Kan dia bilang, gue kan ngelihat pertarungan lo sama Loki. Pertarungan dia dengan Loki nggak ada yang membuat dia harus jadi jin. Kalau dia bilang biar gede bang badannya, dia bisa jadi gede di lawan Kaido. Nggak harus jadi jin gitu. Tidak harus jadi jin. Kenapa dia harus berubah wujud jadi jin? Mungkin karena ini kartun kan. Ada apa namanya, ada Genie di Aladdin dan lain-lain kan, makanya dia berubah dengan sosok kartun itu. Iya. Tapi lagi-lagi, gue nggak tahu kenapa harus jadi jin sih. Biasanya jin itu tuh menyimbolkan sosok yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi, keinginan. Sedangkan konsep dari Rubber Sun God Nika sendiri sudah bisa melakukan apapun ya, imagination beyond the limit, kayak udah nggak perlu lagi ada simbol jin yang bisa grant your wish gitu kan. Nah ini justru menurut gue urgensinya agak bingung kenapa dimunculkan. Kalau feeling gue pertama biar ada figur ini, karena bagaimanapun ada jualan kan. Kedua, kan dia bilang Loki udah mati, belum masih hidup. Terus mau diserang lagi kan, tapi sama Jinbe diselamatin ya. Dengan jurus Karakusa Gawara Seiken. Tinju genteng keramik. Waduh. Genteng keramik, serem ya. Jinbe, kayak bagi malah ya. Iya, bener bagi banget.
Luffy, kalau kau ingin melindungi orang ini, maka aku akan membantumu. Apa hubungannya sama Bagi ya? Mirip enggak ya? Enggak lah ya. Bagi lebih ke clown ya, nggak ke jin ya. Beda ya. Gue bisa memaklumi dia ngeluarin ini kalau dia bisa ngeluarin apa ya? Ini klon sebenarnya. Jadi dia pakai klon biar dia nggak luka. Oke. Kayak jurusnya si ini. Gotenks. Oh iya benar. Nah itu masuk akal, tapi ini kan ini dirinya dia kan? Coba kita lihat ya, kita Iya. baca ya. Ini dirinya dia. Bisa jadi kan? banyak gitu. Tuh Iya, lucu tuh. benar. Tapi kan ini dirinya dia. Jinbe tolong dia ya, dia sahabatku. Kita tahu ya memang Jin itu lekat dengan mengabulkan keinginan. Benar. Nah, gue bingung kenapa harus jadi Wait, Jin ya. waktu dia kalau lo ngomongin klon, waktu dia lawan Kizaru kan jadi banyak. Dia kan juga jadi banyak tanpa perlu jadi jin. Iya. Iya kan? Nggak perlu dalam bentuk defaultnya aja udah bisa. Gue baca nih. Iya, Ore, tolong ya Jinbe, soalnya dia itu sahabatku gitu. Sejak kapan kita bersahabat dasar kardil. Nah ini gue nangkap ini kayaknya mereka tanpa sadar, meskipun si Loki dan Luffy baru terlahir belum lama di dunia ini, kayaknya memang ada pecahan-pecahan apa ya, chemistry ya, ada pecahan chemistry dari 800 tahun yang lalu tuh yang nongol di dirinya Loki sama Luffy sekarang, meskipun dari kata-katanya Imu, lu bukan Joy Boy gitu kan, lu bukan Joy Boy, tapi tetap masih ada kemiripan, tetap masih ada keselarasan antara karakteristiknya Luffy yang sekarang sama Joy Boy di masa lalu, dan mungkin Loki juga, dan mungkin mereka memang udah sahabatan dari dulu kan. Atau mungkin memang Luffy-nya begitu. Oh, memang cepet. Siapa Siapa makanya aja? dia menolak kan? Iya. Apa yang kita sahabatan? Iya, ya dia nggak mau. Kayak kelau aja. Ini sahabat gue. Enggak ya, kita bukan temenan ya. Gitu. Kita harus ingat Nakama. Ragnar itu gede loh. Gede banget. Rupanya gede. Jinbe kecil banget loh. Jinbe. Anjir. Lu bertarung. Setauku orang yang memiliki wewenang lebih tinggi dari Holy Knights atau God's Knight hanyalah Gorosei. Artinya pasti dia adalah komandan dari God's Knight ya. Oke. Kata Bro kayak Berarti Brook sendiri ya juga ini ya, belum tahu sosok Belum. itu ya di atas God's Knight, meskipun dia sudah tahu ke Ksatria Dewa ya, dia udah tahu Gorosei. ya Gorosei kan juga lumayan diimpetin juga sebenarnya. Oh dia ngeliat langsung kan pas muda kan. Iya. Gue suka dari kata-kata ini. Iya, pemerintah dunia sungguh organisasi paling misterius di muka bumi ini gitu. Jadi banyak possibilities ya. Ada lagi pemimpinnya di atas gitu menurut si Brook ya. Hey Brook, kita sudah bisa mengeluarkannya. Putri Shuri. Nah, ternyata belum ini banget ya. Belum cair sepenuhnya ya. Di sini masih beku tuh di situ tuh, tapi udah sangat mendekati gitu. Sekarang harus gimana nih kata Bro kan? Iya. Kata Frankie, dulu sih pas Luffy sama Robin beku. Iya. Mereka pernah beku. Enggak, bukan Frankie. Frankie nggak tahu itu dong. Saat beku itu waktu ketemu Okiji dan belum sampai Oh iya benar-benar. Water Ini Seven. siapa? Nami ya? Ini berarti Nami harusnya. Oh iya benar. Harusnya Nami, Frankie nggak tahu ya. Atau ada Chopper nggak? Ya antara dua itulah. Iya, antara itu. Mereka berdua pernah dibekukan. Nah, si Frankie sama Brook baru kaget tuh. Gunko. Nah ini menarik nih. Iya. Kan mereka yang bilang Imu tuh tahu segalanya. Lagi-lagi dikasih tahu Oda, Imu nggak tahu semuanya. Benar. Bahkan dia bingung kan? Hah, dia memanggil Gunko Putri Suri. Iya, Jangan-jangan dia, wah, benar. gomu-gomu. Iya. Jangan malah bengong. Bahkan ini juga dia nggak bisa men-CNS, berarti dia nggak tahu. Pengetahuannya minim, ya kan? Nah ini juga nggak jelas sih. Kan jurusnya oke sih, jangan malah bengong, woi. Bulat, ger. Nah kalau cuma buat mukul kayak gini, nggak usah jadi jin sih. Oke. Menurut gua ya, menurut gua. Iya, urgensinya apa? Apakah karakter Jin ini nanti akan diperkenalkan gitu loh? Iya. Ada gitu loh sosok Mungkin nanti Jin, ya, mungkin ya. sosok Jin di masa lalu gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya mau jualan itu aja, mau jualan figur aja. Mungkin lebih ke dongeng sih, gua membacanya mungkin Oda lebih ke nunjukin kalau kemampuan Gear 5 ini kartun. Kartun banget. Oke. Jadi semua kartun bisa muncul di sini. Oke. Termasuk Genie. Ya, benar. Termasuk mungkin nanti ada kartun apa lagi, Tasmanian, Devil dan lain-lain. Tapi gue suka kalau momen kartun dan mungkin lore-nya nanti disangkut pautin ke Nefertari atau ke Arabasta ya kan, masuk tuh kayak si Vivi Putri Yasmin. Ini jinnya gitu kan masuk kan. Lagi-lagi dia ngeluarin jurus lonceng Doraemon ya. Oh men, apa? Iya kenain ke janggutnya. Oh, ke janggutnya. Nah ini yang gue bilang, ternyata memang biar bisa menghindar mungkin ya. Oke. Jadi kalau dia pakai sosoknya bukan jin, mungkin nggak bisa jadi asap gini, bus gitu. Oke. Mungkin dia ngeluarin jin dari dalam
kayak Daifuku, gitu. Iya. Kalau kita lihat di sini ya. Itu masuk akal. Kayaknya emang ya Jin salah satu kemampuannya adalah puff gitu ya. Bener-bener instan disappear. Karena ketika dia kena badannya langsung, kan dia kena apa namanya? Bisa harus membuang jubahnya kan? Oke, berarti untuk menghindar karena nih nempel. Berarti konsepnya gimana ya? Bukan klon, tapi kayak klon juga. Karena serang jadi kayak pelindung dia di awal Kayaknya gitu ya. pakai jadi kayak asap itu ngeluarin kayak Daifuku gitu kayaknya. Iya. Gitu sih. Mungkin ya nakama ya. Iya. Makanya pas ditusuk jadi nggak kena, di asap. Stigma ya ininya ya, jurusnya. Iya, diserang lagi dia kabur lagi. Karena dia harus Kejar, kabur. Iya. Nah ini lucu nih, ya kayak kecebong ya. Iya, kayak kecebong. Kayak kecebong kejar. Diserang lagi, ngeluarin pedang lagi, bohu. Nama pedangnya itu bohu dia. ya. Nah tuh ada nih dijelasin tuh Apa? di sini tuh ada tuh ternyata. Oh iya, hampa. Iya hampa, ya bener kan kata-kata gue kayak waktu belum tercipta apa-apa gitu loh. Pas ngeluarin itu langsung dunia sekitarnya hilang ya. Kosong. Ini pedangnya Rilaso ya. Pedangnya Ari Lasso. Entah di Hampa. mana. Iya. Langsung kering semuanya. Kering anjir. semuanya. Langsung kering semuanya. Luffy Ini kabur. sekitarnya padahal ini ya, Iya. sangat Dengan ini nggak ada hijau. lagi yang menghalangi pandanganku. Iya. Itu juga berlaku buat gue. Iya. Sekarang gue paham, lu bukan Joy Boy. Hah? Langsung karena Joy Boy. Tidak selemah ini, boy. Itu ekspektasi lu Imu. Luffy dari awal tidak memperkenalkan diri sebagai Joy Boy. Luffy juga nggak ngerasa sok kuat. Lu sendiri berharap ya. Dan berakhir dengan tusukan di badan. Iya. Yang mana entah kenapa nakama ngelihat adegan ini gue udah nggak gitu lagi gue. Kecuali kena karakter lain ya. Iya. Kalau ke Luffy nggak gue. Karena dia selamat. Waktu ngeliat krokodil, oke lah. Waktu ngeliat siapa ya? Katakuri, nggak ketusuk kayak gini sih. Iya. Yang ketusuk gini baru krokodil ya? Iya. Yang nancep. Baru krokodil. Yudara sempat bikin juga Apa? korelasinya terhadap dia ditusuk krokodil. Setelah itu kan dibuang ke pasir hisap. Ditolongin sama Robin. Berarti kan abis ini dia dilempar juga dong. Lempar juga. Apakah ada yang menolong? Nah, Karena kemarin tebakan Yudaran benar soal yang kepala ditusuk. Iya kan? Dia ternyata Suri beneran yang nusuk. Iya kan? Yang awal kan Harold ditusuk tuh siapa namanya? Siapa yang ditusuk pedang? Yang pedangnya nyangkut? Jarul. Ya, Jarul. Ya, dia kan tadi cari korelasi antara Jarul ditusuk sama kejadian ke depannya. Brook juga ada luka di kepala, apakah itu Shuri? Dan benar Shuri kan tebakannya. Benar Shuri yang nusukin itu. Dan di sini si Yudara nebak kalau dari krokodil itu abis itu dilempar ke pasir hisap dan ada yang nolongin. Di Nah, menurut masa-masa gua gini. kematian. Kenapa tadi gue bilang gue nggak begitu excited ngeliat ini? Iya. Pertama selain gue tahu ini Luffy yang akan selamat ya, gue ngeliat ini deh, ngeliat Garp ditusuk gue gila gue. Karena gue nggak tahu dia akan selamat. Di kepala gue dia mati nih orang. Karena sebenarnya ekspektasi gue ditusuk selamat itu udah sirna ketika ngeliat Ace mati. Karena masuk akal, Ace dan Garp adalah karakter yang bisa dimatikan Iya, ya. bisa Dia nggak dimatiin. mungkin. Dia nggak mungkin. MC. Nah, sama ini, Sama Garp juga gue sangat sedih. sama lagi Kaget. dengan opini gue di awal, lu kejam. Lu memilih nusuk ketimbang ngebelah kepala Luffy. Yang langsung mampus tuh. Ya. Mungkin karena kesombongan. Ya. Karena kan kita tahu ya, Gutsnet dan lain-lain tuh sombongnya minta ampun ya. Dibuang mungkin. Ya. Karena dia sombong, nih orang nggak Sombong, bisa selamat dibuang lagi. ya. Yang feeling gue juga pasti dibuang ya. Ya. Tapi kalau gue jadi Imu ya, gue udah harus memastikan nih orang mati sebenarnya. Oke. Karena kan ini adalah sosok yang paling berbahaya. Sosok yang paling memungkinkan melawan lo nih. Kenapa harus dibuang? Kenapa harus ditunda-tunda matinya gitu? Iya. Bunuh sekarang, kelar urusan. One Piece tamat dah. Karena dia juga kemarin pas tahu bahwa Loki dan Luffy nggak bisa di Domireverse, kelihatannya Imu tuh udah serius ya. Gue udah nggak butuh lagi nih, dia nggak bisa gue tarik jadi tentara, gue nggak bisa. Gue jadiin aliansi, gue nggak bisa. Gue mau bunuh dia karena emang dari awal memang intensinya sudah membunuh. Ya kayak nggak serius ya. Itu dia. Tapi mungkin nggak, kalau ini ternyata plot twist. Ada nggak potensi bahwa, kalau ini kan biasanya tadi kita mikir apakah dibuang, apakah dia bangkit lagi, awakening jadi yang lebih kuat, apa segala macam.
Kalau plot twist ternyata dia ketawa, dia bercanda doang ketusuk, atau Bisa jadi. iya dia jadi kocak lagi aja, konyol gitu Atau kan. dia hilang nge-puff lagi. Puff. Hilang ngepuh misalnya. Ada potensi juga ya? Ada. Ada ya. Kita kan nggak tahu ya, Gear 5 tuh kan masih belum terkuak ya. Iya. Tapi buat gue memang ini penting buat apa ya? Buat awakening jurusnya Luffy. Karena ada yang bilang apakah Gear 6? Enggak. Ya, ini udah peak ya. Kayaknya Luffy kan belum sempurna kan jurusnya Ya, kan? belum. Masih ngasal nih jurusnya Iya. nih. Ini yang membuat Luffy lebih sempurna lagi nih kayaknya nih. Menurut gue juga logikanya dia belum kenal banget Gear 5 sih sebenarnya. Kalau kita ikutin timelinenya ya, jarak Wano ke Egghead ke Elbaf ini singkat, Iya. singkat. Nggak banyak waktu juga Luffy untuk mengetahui jati diri si Sun God Nika ini lebih jauh ya. Namun dia butuh explore, butuh observe banyak karakternya, butuh berkembang sih. Paling oke memang dia menghilang. Menghilang, oke. Karena gini, kita sering kasih lihat adegan kejam, kayak Zoro ngebelah apa-apa, Hmm. tapi orangnya nggak mati karena punya kemampuan kebal atau immortal atau regenerasi lagi. Iya. Nah mungkin kalau Luffy menghilang lebih lucu sih, Lebih lucu lebih One Piece lagi. Karena di One Piece menghilang itu udah banyak ya. Nami itu berapa kali kena. Iya, benar. Terus bahkan yang nggak menghilang ini beda orang. Nami yang kena setrum, ternyata Brook yang kena setrum. Ya. Siluan. Unik ya, mungkin kalau kayak gitu bisa jadi Bisa. klonnya ya. Klonnya atau dia ketawa. Karena ini kayak dikasihin di Genie. Dia ditusuk hilang Puff gitu ya, hilang ya. Yang ini mungkin hilang juga nih, tapi berdarah-darah sih. Iya berdarah ya. Nggak tahu sih, tapi kalaupun menghilang masih memungkinkan. Soalnya gue udah ngeliat tadi yang aneh di pertanyaan gue adalah saat dia bisa nonjok api omennya si itu, dia bisa ngerubah materinya itu jadi solid dan jadi kayak karet. Tapi Kamu kayak berdarah-darah banget ya. iya, enggak sih, ini agak susah sih ini. Mungkin banyak yang lebih protes kalau dia menghilang sih. Oh, oke. Kayaknya. Iya ya. Tapi apapun itu, ini kita akan tahu nakama ini adalah plot yang dibuat biar Luffy tambah kuat ya. Bukan, gue udah nggak akan mikir dia mati sih. Oke. Dia nggak akan kenapa-napa juga. Oke, kita bakal bahas tentang ini. Gua nggak tahu Elbaf akan sepanjang apa. Tapi intinya ini kan bukan perang akhir dong. Bukan. Ya kan? Ini adalah karpet merah menuju sana ya. Apa yang membuat pertarungan mereka berhenti menurut lo? Apakah Imu udah nggak punya banyak waktu, cabut, Itu salah satunya. Sama ini, udah kalah udah. udah kalah, terus kayak dibuang udah nggak peduli ya dia ya? Dan anak-anaknya harus berhasil diculik sih. Oke, berarti misinya sukses kali ini ya? Menurut gua harus ada anak yang diculik. Masuk akal karena Biar dia kabur. Iya, karena masa misinya gagal mulu ya kan. Ini udah rajanya yang turun langsung, masa gagal juga. Mungkin si Sommer sama itu kalah. Sama siapa namanya? Killingham. Killingham kalah. Mati gak menurut lo? Bisa jadi. Mati sih harusnya ya. Tapi anak-anaknya berhasil diambil. Anaknya berhasil diambil. Mungkin nggak 10 tapi beberapa ada. Oke. Dan di sini Luffy udah pingsan. Bangkit lagi. Dia kan udah berapa kali menghadapi kematian ya. Benar. Di Impel Down di mana-mana. Dan mengurangi nyawanya dia juga lama-lama kan. Benar. Kayaknya memang bentar lagi mereka cabut. Ya. Dan ini udah. Makanya gue bilang gini, kalau ilmu kejam harusnya yang dilakukan dia adalah potongnya kakinya. Udah Luffy cacat permanen, potong kaki. Benar. Dan itu juga nunjukin kalau Luffy bisa lebih kuat, tetap kuat meskipun nggak punya kaki gitu. Benar. Entah kaki lah, nggak tangan Benar. lah. Cacat itu di Dunia One Piece sangat lumrah dan bisa dilakukan ya karena kayak si Aokiji itu Kiros. permanen ya. Kiros permanen. Enggak, bahkan Aokiji yang Logia Iya, permanen ya meskipun permanen. akhirnya dia bikin dengan S-nya ya. Terus Shanks ya, itu karakter Iya. utama banget menurut Nggak gue. punya tangan. Iya, nggak punya tangan. Zeff juga kakinya. Jadi kayak dibuat cacat itu potensi banget sebenarnya di dunia One Piece tuh. Luffy cuma luka di dada sama di ini tuh di mata menurut gua jago banget sih ini orang. Oke. Orang Kid aja tangannya kebelah. Ya, oh ya Kid juga, betul. Nah, gue Kid lebih suka juga. ini Lau yang dibelah tuh. Meskipun dia bisa operasi lagi ya. Iya. Tapi tuh lebih Lalu kejam. dibelah, bener. Itu lebih kejam loh efeknya loh. Iya. Dibanding ditusuk ya? Iya, buat gua harusnya dibelah aja tangannya apa gitu. Oke. Biar udah Luffy cacat aja udah. Oh, oke. Kan Luffy pun ini juga nunjukin juga buat gua makin keren karena kayak nunjukin meskipun badan gua hancur, gua tetap jadi bisa jadi raja bajak laut. Oke. Gitu. Oke. Kan kalau Roger kan normal kan semuanya Iya. kan. Kayak sempurna banget ya, Sempurna. bahkan nggak ada boy iblis. Ada. Bisa berenang loh.
Ini harusnya dibikin tangannya apalah. Iya. Zoro aja dibikin matanya hilang. Iya. Tapi tokoh utamanya enggak gitu. Dan kalau dia berani bikin Luffy kakinya hilang, potensi ke dunianya makin dicintai sama orang lebih gede. Oh. Karena ada superhero, ada jagoan lah istilahnya, yang kakinya nggak ada. Benar. Jadi anak-anak yang kakinya mungkin nggak ada benar. apa. Jadi One Piece bisa lebih inklusif Bener. ya. Teman-teman yang mungkin kakinya nggak ada, tangannya nggak ada gitu. Lebih apa ya? Gue pengen, dia bisa lo jadi Bisa, kuat benar, gitu. benar. Dia bisa jadi orang nomor 1 gitu punya nanti ya. influence yang lebih gila. Gue kalau jadi Oda gue gituin lah. Benar. Jadi efek ke masyarakatnya juga lebih gede. Ada nggak sih jagoan yang kakinya hilang itu di manga ya? Belum ya, rata-rata. Oh ini Fullmetal Alchemist. Tapi balik lagi tangannya. Iya. Kan dia pakai tangan robot kan. Benar. Kalau temennya ada set Yang karakter yang ada. mana? Yang jadi anjing. Enggak di manga lain. Oh iya. Kayak gurunya Oh Tantan. bukan MC. Bukan Iya, bukan MC. Iya. Siapa lagi yang pakai tangan ya? Kalau di sini kan ada Shanks, Banyak, Zef. ada Zef, banyak di sini. Tapi yang jadi jagoannya siapa ya? Belum, benar-benar. Siapa ya? Kalau di manga lain gue lagi inget-inget nih. Ada nggak ya? Banyak yang gue baca kalau Nggak ada juga Nube. Itu pun cuma nutupin tangan dari tangan iblis. iya. Itu bukan sebuah ini ya. Bukan. Karena gue pernah ngeliat ini loh. Video di TikTok yang ketika princessnya kan banyak protes kan, princessnya diganti kulit hitam kenapa bla 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 bla. Tapi dia potongan TikTok ngeliat anak-anak berkulit hitam happy. Mereka relate ya? Iya tuh aku gitu. Oh gue pernah lihat video itu ya. Itu gitu. lumayan menyentuh. Kayaknya kalau dibikin begitu, Oda gila sih. Ini karakter gila sih, meledak sih buat gue. Benar. Oh ada, Siapa? Boji. Boji itu dari The Ranking of Kings. Oke. Dia gagu. Dia cebol. Oke. Wah itu Wait. best. Berarti itu cebol, bukan Cebol. art style-nya Chibi, bukan? Enggak. Oh, Karena dia doang yang pendek. Karena dia anak raksasa. Oh gitu. Tapi dia masih gede jempol. Oke, berarti yang lain tuh tinggi-tinggi. Tinggi raksasa. Keluarga dia. Kalau yang ukurannya gede. Oh, gua Manusia ada. Gua kira itu art style. Enggak. Gua kira dia Chibi. Enggak. Dia anak raksasa. Tapi badannya kecil. Boji, dan dia nggak bisa Boji. ngomong. Dia nggak bisa dengar. Tunawicara, tunarungu. Gila ya? Itu Boji. Nemu gue. Dan respect-nya sangat tinggi terhadap Boji ya. Wah gila, gue nangis episode 2. Itu gila sih. Iya sih, Oda kalau buat itu memang sangat pas. Tapi dia udah di One Piece banyak ada Fujitora, tapi nggak membuat orang gue pengen jadi Fujitora. Iya, enggak sih. Gua nggak mau jadi Kid sih, gua nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau Luffy, Gua nggak mau jadi Zef juga. bahkan Zoro pun cacatnya masih keren buat gue. Bukan yang bener-bener nggak punya mata. Iya. Sebenarnya jujur gue nunggu banget trade bajak laut yang oke deh bisa dibilang mainstream ya, bisa dibilang mainstream. Gue tuh nunggu banget Luffy punya hook di tangannya ya, tapi udah ada krokodil sih ya. Terus kakinya juga yang Jeff tuh yang kayak gitu tuh kan bajak laut banget. Sama burung di samping pundaknya gitu kan. Tadi gue menunggu itu. Luffy sama penutup mata tuh ya kan yang bajak laut banget. Kalau topi dia udah sering tuh di color spread digambarin, topi bajak laut, jubah udah sering banget. Nah itu cacat di anggota tubuhnya tuh belum. Kalau cuma kayak silang luka ini, iya. Keren doang. Gue berharap burungnya, dia kan gede nih ya raksasa ya, raksasa kan biasanya. Karu. Enggak, bukan karu, Southbird. Oh yang gede. Iya, tapi kan dia gede. Jadinya kan kecil juga jadinya kan. Jadinya pas ukurannya kayak kalau kayak manusia tuh sama burung apa sih biasanya Udah di kalau bajak laut Southbird yang normal mah kecil lah. Oh iya, super normal kecil. Itu kan karena kena ini ya, Iya. anomali. Pulau Langit. Iya, Pulau Langit. Itu sih nakama gue berharap mungkin di sini Luffy kena apa ya? Ada yang hilang bagian tubuhnya ya. Iya. Biar makin gokil sih ini perang. Sejauh ini Luffy masih oke. Iya. Masih nggak ada penyakit apa-apa. Masih apa namanya? Oh, memang harus ada yang hilang dari diri MC gitu ya. Menurut gua. Gue denger gue belum ngikutin sampai lanjut ya, tapi gue denger Gon kehilangan Nen ya. Gon kehilangan Nen. Sempat. Tapi udah balik lagi. Oh, udah balik lagi. Kayak menurut gue itu bagus sih kayak gitu, bahwa sesuatu ada yang hilang dari si MC ini. Jadi si MC ini apa ya? Kalau di My Hero Academia Deku Deku kenapa? kehilangan kemampuannya. Deku kehilangan kemampuan. Di ending ya, di ending. Oke.
Karena memang Luffy yang kita lihat selama ini hanya kehilangan energi yang akhirnya ke-refill sendiri karena makan. Tiba-tiba ada makanan di sekitarnya dia makan atau dikasih sama teman-temannya dia gitu kan. Iya, kalau kehilangan gini, kalau di Ada sih, dia kehilangan abangnya dia. iya, kalau di Dragon Ball ada ini, Gohan di masa depan. Iya, benar. Yang nggak ada tangan sama nggak ada Ya. mata buta sebelah. Wah, gacor itu. Keren sih sebenarnya dia. Keren, Ya, gua menunggu. eye patch, Iya. hook di tangan, Gue kaki. menunggu entah kakinya yang burung. hilang apa tangannya. Iya. Atau matanya hilang sebelah udah. Kerenan kaki ya? Kaki sih, keren sih. Kaki, Ya, kaki palsu keren sih. Kerenan kaki. Keren sih. Mm-mm. Udahlah, dengerin podcast gue. Dia dengerin ya kayaknya udah sensei dengerin. Udah bikin Luffy kehilangan anggota tubuhnya. Best ini. Lu akan dapat banyak fans lebih masif lagi. Iya. Benar, kayak gue lihat waktu itu ada videonya sejenis kayak yang lu tonton di TikTok, tapi ini Barbie. Barbie-nya warna kulitnya beda. Oh. Terus dia nunjuk juga. Bahkan sekarang ada Mama, itu Barbie, aku. ada Barbie ini loh. Ah iya benar. Ada Barbie yang apa? Ada yang autis ya waktu itu gue Difabel, lihat. huh? Benar. Ada Iya, Barbie gue itu. lihat juga. Benar. Gokil sih. Iya tuh ada anak kecil African American gitu, dia ngelihat ada Barbie yang warna kulitnya agak gelap, dia bilang mama ini aku gitu sama. Ya udah, itu nakama minggu depan libur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe juga. Dan menurut kalian gimana nih chapter kayak gini nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu gue Rama Frenus. Gue Cancil. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye.